Oke. Halo, selamat siang Kibi Friends. Pertama kalinya, saya Rafli dari Kibi Valburi Sekuritas Semarang menjadi moderator untuk live IG hari ini. Ya, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai market review dan stock pick bersama founder dari Tenzo Trader. Tentunya kalian sudah sering bertemu ya saat live IG, yaitu bersama Coach Steven. Oke, sebelum acara ini dimulai, yuk kita panggil Coach Steven dahulu. Selamat siang Coach Steven. Selamat siang Mas Rafli. Salam kenal Coach Steven. Saya Rafli. Oke, di sini kami akan berbincang-bincang mereview market sepekan yang lalu dan saham apa yang bisa diperhatikan untuk minggu ini. Dan mungkin juga kalau ada dari Kibi Friends yang ingin bertanya, bisa menulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke. Sebelum acara ini dimulai, disclaimer on dulu ya teman-teman. Semua perbincangan siang hari ini bukan merupakan rekomendasi, baik beli ataupun jual. Sehingga semua resiko, baik untung maupun rugi, ditanggung jawab oleh pribadi masing-masing. Oke, sebelum acara ini kita mulai, di sini saya akan memberikan informasi tentang kondisi market regional dan komoditas sepekan. Yang pertama, Dow Jones mengalami kenaikan sebesar 1,3%. Kemudian, Nasdaq mengalami kenaikan sebesar 1,40%. Kemudian, US Dollar Index mengalami penurunan sebesar 0,33%. Untuk komoditasnya sendiri, CPO mengalami kenaikan sebesar 1,02%. Lalu oil mengalami penurunan sebesar 3,41%, nikel mengalami kenaikan sebesar 8,11%, timah mengalami penurunan 2,18%, kemudian gold mengalami kenaikan sebesar 1,25%, dan oil atau batubara mengalami kenaikan sebesar 5,03%. Jadi, secara garis besar, komoditas nikel, batubara, emas, dan CPO meningkat. Nah, kenaikan batubara ini tuh didukung oleh rencana pemerintah India untuk memenuhi permintaan listrik dan pembangunan dan adanya isu pembangunan PLTU yang tak terkendali di Cina. Kemudian kenaikan harga emas itu didukung oleh penurunan imbal hasil dari Treasury Amerika Serikat dan melemahnya US dollar. Oke. Untuk selanjutnya, saya akan beri informasi IHSG untuk sesi 1 ini ya. Yang dimana IHSG penurunan sebesar dengan poin minus 13,18 dengan closing price sebesar Rp7.281. Yang dimana dengan persentase penurunan 0,18%. Untuk value transaksi sesi 1 sebesar 4,2061 triliun. Kemudian minggu ini asing mencatat net buy sebesar 1,03 triliun. Untuk top gainers mingguannya, yaitu ada PTPS, AHAB, dan VKTR. Kemudian untuk top loser mingguannya, yaitu ada saham baik, WIDI, dan Suri. Untuk net averaging buy secara weekly-nya ada TLKM, BBRI, dan Film. Untuk net averaging sell-nya selama mingguan ada TMRI, MDKA, dan SMGR. Oke, dari rangkuman IHSG hari ini, mungkin Coach Steven bisa memberikan gambaran teknikal IHSG saat ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Saya izin switch kamera dulu ya.
Ini sudah kelihatan ya. Sudah, jelas. Jadi untuk IHSG kemarin seperti kita tahu setelah awal tahun baru IHSG mulai koreksi dan koreksinya membentuk ABC correction lalu membentuk bullish flag. Jadi kemarin sempat ini waktu tanggal 6 Februari IHSG sempat breakout dari bullish flag-nya dan diretest lagi saat candle merah besar ini. Jadi untuk kenaikan kemarin IHSG ditopang oleh Big Banks, jadi dengan inflow di Big Banks itu tersendiri, juga di Astra dan juga Telkom. Tapi kita lihat selama 1 minggu, hampir 2 minggu terakhir ini IHSG susah untuk menembus area resisten all time high-nya yang kemarin di 7.375 sampai 7.400. Dan kalau kita lihat secara multiple time frame, kita coba masuk ke time frame hourly di sini. IHSG ada indikasi membentuk pola triple top ya di sini. Dan untuk hari ini jika IHSG masih belum bisa kembali closing di atas 7.290, maka pola triple top ini valid dengan penurunan target kita ada di 7.210. Untuk harian ini memang hari ini ada rebound kalau kita lihat. Bentar saya hapus dulu untuk gambarannya. Jadi hari ini IHSG sempat membentuk agak hammer ya ini ya, long leg-nya. Sempat rebound di MA20 yang bertepatan dengan 7250 ini juga support kuat dari IHSG yang kemarin sempat paling sering dilalui. Kalau teman-teman lihat di sini garis kuning, nah itu bertepatan dengan MA20. Jadi untuk sementara support di IHSG ada di 7250 dan kalau memang nanti akhir sesi 2 masih belum bisa closing di atas 7290 tadi untuk kedepannya, maka pola triple top ini valid dan IHSG ada kemungkinan turun sampai 7210 dan itu masih masuk ke dalam area Fibonacci retracement di area Fibonacci terakhir yaitu di Fibon 0,618. Jadi untuk seminggu ke depan mungkin pergerakan IHSG akan koreksi dan sideways dulu sambil mungkin menunggu hasil pemilu ya untuk real count-nya itu sendiri. Seperti itu Mas Rafli. Oke. Oh ya, jadi untuk saat itu kita sebagai mungkin trader atau investor yang mau entry lebih baik kita wait and see dulu ya, Kak. Betul, karena kan kemarin kenaikannya juga sudah didukung oleh Big Banks dan ini Big Banks sudah mulai ada aksi taking profit, jadi wajar kalau IHSG koreksi. Jadi untuk sementara kita wait and see dulu, kemungkinan ada perpindahan flow dari Big Banks tersebut mulai masuk ke saham-saham yang mid cap, karena kan kemarin mulai masuk dari big cap dulu, lalu kembali ke mid cap dulu, seperti itu. Oke. Nah, berarti ini kan juga walaupun komoditas sempat naik ya sama sepekan kemarin kayak nikel terus habis itu batu bara tetap masih belum bisa mendongkrak performa IHSG untuk ke depan ya kemungkinan besar ya, Kak. Iya, karena dari IHSG sendiri kan kita biddingnya yang paling besar tuh market cap-nya dari Big Banks ya. Jadi masih dari Big Banks dulu dan juga kemarin yang waktu 2023 akhir kan sempat ditopang oleh sahamnya dari Pak Prajogo Pangestu. Jadi penggeraknya yang masih bisa untuk menahan IHSG antara dua itu. Jadi kalau semisal ini ketahan mungkin penggantinya untuk mengimbangi outflow atau take profit dari banking itu ada di sahamnya Pak Prajogo atau di Barito Group itu seperti itu. Oke. Oh ya. Oke, mungkin di sini teman-teman yang kemarin pernah ikut pestanya Pak apa tuh PP atau itu mungkin ya mungkin masih bisa dipantau ya untuk saat ini ya karena sudah turun tapi ya agak serem sih kalau tiba-tiba diguyur lagi gitu. Oke. Oke ya, lanjut ya Kak. Ini jadi Iya, ada sekilas info market ekonomi negara kita yang dimana ada informasi neraca pembayaran Indonesia tahun 2023 yaitu mengalami surplus sebesar 6,3 miliar US dollar atau naik sebesar 57,5% year on year dibanding tahun 2022 yang surplus sebesar 4 miliar US dollar. Nah, surplus NPI 2023 terutama karena kinerja neraca transaksi modal dan finansial mengeliminir neraca transaksi berjalan 2023 yang berbalik defisit. Nah, neraca transaksi berjalan yang defisit karena pengaruh penurunan surplus neraca perdagangan barang seiring dengan perlambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas serta permintaan domestik yang kuat. Oke, di sini ada sedikit informasi tentang RUU PS ya teman-teman.
Nah, di mana pada tanggal 27 Februari yang ada base, kemudian tanggal 29 Februari ada WG, Hits, Hell, dan Gold. Terus kemudian di awal bulan Maret tanggal 1 ada Mega sama BBRI. Nah, kemudian untuk informasi dividennya tanggal 1 Maret ada exit yang dimana membagikan sebesar 0,5706 rupiah. Untuk IPO-nya sendiri yang terdekat yang akan listing pada tanggal 27 Februari yaitu ada PT Satu Visi Putra TBK dengan kode sahamnya Visi. Nah, untuk reisi sendiri BTPN tanggal 27 ya dengan rasio new banding out sebesar 3.213 3,21 miliar banding 10 miliar dengan harga 2.600. Oke. Mungkin sekarang sudah waktunya di sesi yang stock pick ya, yang mungkin nanti Coach Stephen bakal beri analisa-analisa teknikalnya. Monggo Coach Stephen. Oke, saya izin kamera lagi ya. Sebelum kita masuk ke stock pick, mungkin kita coba lihat US oil dulu ya. Jadi untuk teman-teman yang ngikutin live kita bersama dengan Valburi dari bulan-bulan sebelumnya, kita sering bahas yang namanya ini indeks US oil. Jadi di sini indeks oil ini sendiri sebagai patokan untuk perdagangan oilnya dunia ya. Dan secara makro kalau kita lihat minyak ini supply-nya itu bukan mulai sedikit tetapi tidak sebanding dengan demand yang meningkat. Apalagi kita tahu pertumbuhan ekonomi di Amerika malah terus naik ya, sehingga saham-saham di Amerika juga mencetak all-time high baru. Di situ mengindikasikan kalau buying power dari Amerika sendiri, orang-orang Amerika sendiri masih cukup tinggi. Sehingga dapat kita kan kalau misal mereka memiliki buying power yang tinggi, berarti produktivitas tinggi, sehingga logistik untuk barang maupun untuk orang-orangnya itu sendiri tidak mungkin kita hindarkan, yang mana juga membutuhkan yang namanya minyak. Dimana kalau kita lihat ini sendiri, kemarin waktu kita pertama live sempat, kalau oil ini mulai breakout dari downtrend lainnya, lalu sekarang sedang mencoba untuk membuat pattern reversal yaitu inverted head and shoulder dengan neckline di area 78 sampai 80. Jadi untuk kedepannya semisal indeks oil ini sendiri mampu breakout di sini, kita bisa dibilang wajib punya ya untuk saham-saham yang mempunyai korelasi dengan oil ini sendiri atau minyak. Untuk sahamnya, untuk pertama yang berhubungan dengan minyak, kita ada Medco. Nah, ini Medco ini juga sudah jadi saham favorit dari kita live sebelum-sebelumnya. Jadi untuk Medco ini sendiri, sejalan dengan indeks US oil, kalau ini ada kemungkinan buat pattern reversal, inverted head and shoulder, dengan neckline di 1240. Jadi kalau semisal kedepannya bisa closing di atas 1240, atau kalau kita mau lebih amannya lagi agak naikkan di daerah sini 1280 juga boleh, itu akan membuka peluang kenaikan lagi sampai di atas, yaitu di area 1480 sebagai target dari inverted head and shoulder. Untuk sekarang ini tadi pagi memang sempat ada buangan karena mengikuti indeks US oil sendiri yang minggu lalu sempat koreksi 3% waktu hari Jumat akhir perdagangan, dan hari ini terdapat rejection di MA20. Kalau kita lihat di sini MA20-nya di 1190. Jadi untuk kedepannya teman-teman bisa memantau Medco ini yang berkorelasi dengan minyak. Untuk entry-nya bisa kita tunggu di area 20 ini di 1190 dan batasi risiko kalau jebol dari MA200. Jadi ini yang biru tua ini MA200 daily. Jadi kalau misalnya closingnya di bawah MA200, lebih baik teman-teman batasi risiko terlebih dahulu. Karena ini juga bertepatan ada gap ya, kalau teman-teman lihat di sini. Kalau memang Medco ke depan tidak mampu bertahan di atas MA20, maka ada chance untuk tutup gap terlebih dahulu, baru melanjutkan kenaikannya. Ini untuk Medco. Mungkin kita lanjut lagi ya untuk stock berikutnya. Kita ada
Mayora. Jadi seperti kita tahu IHSG akan koreksi, jadi kita coba lihat stock pick yang agak defensif di sini. Untuk Mayora sendiri di sini kemarin sempat sudah breakout dari resistance trendline-nya dan sekarang sedang menguji neckline dari double bottom di sini. Kalau saya gambar dulu, ini terlihat double bottom line di sekitar 2440-2450. Jadi untuk kedepannya ada koreksi dan masih tertahan di MA20 atau di 2350 ini, teman-teman boleh mencoba untuk cicil buy dan batasi risiko kalau semisal pergerakan Mayora ini closing di bawah 2320 atau support kuatnya. Jadi untuk batasi risiko ada di 2320 ini, teman-teman. Untuk target kenaikannya sendiri, jika 2450 ini, 2450 berhasil di breakout, maka target kenaikan akan membuka potensi ke 2550 yang bertepatan dengan MA200 juga, yang merupakan resist kuat dari pergerakan suatu saham. Itu kita memakai patokan dari MA200 itu sendiri. Oke, berikutnya kita ada Harum. Nah, Harum, tadi sempat disebutkan oleh Kak Rafli ya, untuk batubara sempat mengalami penguatan ya Kak Rafli ya. Jadi kita juga lihat Harum ini kan ada proxy untuk batubara, dan secara long term dia sudah mulai breakout dari resistance line-nya kemarin. Jadi ini ada parallel channel downtrend, dan kemarin sudah mulai di breakout dengan volume yang cukup baik di sini. Nah, di sini ya. Dan ini kalau teman-teman lihat memang pattern inverted head and shoulder yang kecil di sini dengan neckline di 1220. Nah, ke depannya jadi kalau misalnya ini ada koreksi dan di neckline, selama mungkin kita tunggu 2-3 hari ke depan, kalau memang masih bisa bertahan di atas neckline ini, maka ada membuka kemungkinan untuk menguji resisten di atas dengan target di sekitaran 1380. Jadi range 1365 sampai 1380 merupakan target dari inverted head and shoulder ini, dan kita juga lihat kalau resist area supply sebelumnya juga di area 1380 sampai di 1410 yang atas untuk high-nya. Jadi ini masih bagus. Kalau kita coba ulik broker summary-nya juga silahkan teman-teman bisa coba lihat dari pembentukan base ini. Jadi mulai dari tanggal 25 Januari sampai kemarin breakout, itu bisa buat teman-teman lihat broker summary-nya apakah big player-nya average-nya di berapa, dan kita bisa menentukan titik stop loss-nya. Kalau menurut saya pribadi, kalau semisal gagal dia false breakout dan tidak bisa closing di atas neckline-nya ini, lebih baik teman-teman keluar terlebih dahulu dan menunggu ada konfirmasi ulang kalau base-nya memang masih kuat. Selama di sini kita lihat price action-nya masih membuat higher low di sini. Ini kan habis turun, naik, lalu membuat low yang lebih tinggi lagi. Dan kalau ini masih terjaga low yang lebih tinggi lagi seperti ini, maka teman-teman boleh saja untuk entry lagi. Dan tetap batasi risiko kalau sampai price action-nya membuat lower low, teman-teman harus disiplin. Intinya di situ. Oke. Selanjutnya kita ada saham BBTN. BTN. Nah, BTN ini kita lihat. Jadi untuk di grup kemarin saya sempat rekom untuk teman-teman Kenso Trader, waktu koreksi di sini MA 200 kita ambil, karena BTN ini sendiri bank yang proksinya berhubungan dengan KPR ya, properti. Seperti yang kita tahu, properti itu sendiri sejak tahun 2021 kemarin, 2020, laporan keuangannya itu selalu beat dari konsensus. Jadi pre-sales-nya itu selalu memenuhi target. Tetapi seperti kita tahu sendiri, sahamnya masih sideways di situ-situ aja. Dan juga untuk BTN ini habis breakout dari pola double bottom besar. Seperti yang kita lihat, ini area neckline-nya ada di range 1385 sampai 1420. Jadi untuk teman-teman semisal di kedepannya BTN koreksi dan menguji neckline-nya, sehingga kalau masih bertahan di atas neckline, teman-teman boleh coba spekulatif buy dan batasi risiko semisal neckline-nya ini dijebol ke bawah.
Jadi area buy-nya bisa 13.85 sampai 14.20 mulai DJ buy. Lalu untuk batasi risikonya kalau semisal closingnya di bawah 13.75 ini yang garis putus-putus. Untuk targetnya sendiri kalau memang untuk ini jadi lebih ke arah panjang ya kalau memang teman-teman mau swing, tapi kalau untuk range 1 mingguan seharusnya menguji 1.500 lagi tidaklah sulit kalau semisal ini valid di area lainnya. Untuk view yang lebih besarnya BTN ini ada kemungkinan untuk naik sampai ke 1.610 sesuai dengan kenaikan dari target double bottomnya sendiri. Dan untuk yang terakhir ada Pegas. Nah, di sini Pegas ada mencoba membuat pattern dari ascending triangle dan memang hari ini ada potensi turun dulu. Kalau semisal hari ini gagal close dari 11.40, teman-teman bisa mencoba untuk hindari dulu, tetapi kalau semisal closingnya masih bisa di atas 11.40, mungkin boleh coba untuk spekulatif buy karena pergerakannya sepertinya mulai solid ya kalau di sini kita lihat. Jadi kalau semisal kedepannya ini nanti closing di atas 11.40 dan masih bertahan, akan menguji neckline dulu di area 11.85 dan kalau berhasil breakout akan menguji target di 1.310. Jadi teman-teman bisa pantau dulu untuk hari ini, jika closingnya 11.40 bisa coba entry, tapi size-nya jangan terlalu besar karena ini juga berada di support. Jadi teman-teman batasi risiko lot size-nya, yang penting manajemen risikonya dan disiplin. Kalau memang nggak sesuai dengan trade plan, bisa keluar dulu dan kita cari yang lain yang lebih menarik. Seperti itu Kak Rafli untuk sementara rekomendasinya. Oke, mungkin dari teman-teman nih yang lagi nonton, mungkin bisa dong tanya-tanya dong, mumpung ada mungkin ada Coach Steven di sini. Ini ada Wah, itu ada yang tanya kok, Tegeo, gimana itu? PGE. Oh, sebentar Tegeo. kita lihat pertanyaan dari Mas Nasih untuk PGEO. Oke, ini PGEO sementara resistnya ada di area 1345 sampai 1300 dan pergerakannya ini ada kemungkinan mencoba untuk membuat cup and handle ya. Di sini cupnya ini lalu handle ini. Jadi untuk jangka menengahnya ini ada kemungkinan untuk membuat cup and handle dan sementara PGO ini sendiri masih tertahan MA20 yang bertepatan dengan 12.35 ini. Kalau semisal PGO berhasil breakout dari 12.35 ini, maka ada chance untuk naik sampai ke range 70 poin dari 12.40, berarti akan menguji ke 1.310 terlebih dahulu. Dan di sini juga ya ada resist yang cukup banyak ya. Jadi untuk range besarnya untuk neckline dari cup and handle ada dari 1.300 sampai 13.45. Untuk angka yang lebih sering dilalui itu ada di 1.310. Jadi untuk teman-teman dan juga Mas Nasi tadi, misal closing PGO hari ini di atas di 12.35, boleh coba untuk spek buy karena ini akan membuka peluang untuk kenaikan sampai ke 1.310, sekitar 5%-an dari harga sekarang. Seperti itu. Oke, baik. Nah, Oke. jadi untuk PGO sendiri ini masih bisa dikatakan masih ada potensi untuk naik ya selagi dia bisa mampu menembus di MA yang berwarna merah itu MA berapa kok tadi? A20 tadi. MA20 ya. Ya, itu Yes. bisa dicermatin MA20 itu dan bisa dilihat nanti bid overnya ya. Kalau overnya sudah mulai tipis itu bisa tembus tuh bisa untuk target selanjutnya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Singgi 17 NCKL, saham NCK. NCKL. Nah, Oke.
Nah, NCKL. NCKL ini kemarin breakout, jadi ini kan ada resist trendline-nya di sini. Nah, terus juga kemarin sempat breakout, kita bisa lihat seperti kayak double bottom ya di sini bawah. Untuk target kenaikan dari double bottom kemarin 760, 830 sudah tercapai, dan juga pergerakan tertahan di area resist 950 sampai ini 930. Jadi ini area resistnya kemarin di 950 sampai 930. Dan pergerakan hari ini koreksi cukup kecil volumenya. Kalau kita lihat ini masih di bawah MA dari volumenya, dan PDO sendiri sudah menutup gap kemarin. Kalau teman-teman lihat di sini ada gap dari closing yang langsung naik. Jadi gapnya ini sudah mulai tertutup, dan kalau teman-teman mau mencoba entry, bisa coba entry dekat area MA20 di sini, yaitu di harga 855. Untuk batasi risikonya berarti kita bisa ambil ini aja 830. Berarti kalau kita ambil 855, batasi risiko di 830. Kalau closing di bawah itu atau turun sampai di bawah itu, maka lebih baik batasi risiko. Dan teman-teman juga bisa perhatikan bid offer-nya waktu running market. Kalau memang ada rejection dari 855 mulai ada cover, boleh coba titip sandal ya istilahnya dari size yang kecil dulu. Nanti kalau emang sudah yakin baru kita tambah lagi size-nya. So far masih oke nih harusnya ya. NCKL. Selama masih bisa bertahan di atas resistennya kemarin, nah itu masih oke. Karena ini kan kalau kita secara psikologis dari market kan habis breakout biasanya tes dari resist yang kemarin. Jadi kalau masih bisa bertahan di area resistnya ini, berarti uptrendnya atau breakoutnya kemarin cukup kuat. Begitu Kak Singgih ya tadi ya. Oke. 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 Mungkin di sini ada yang masih mau bertanya lagi, teman-teman? Oh ya, kok. Jadi yang tadi kita sempat bahas apa tuh saham NCKL ya, itu kan berkaitan dengan apa tuh nikel ya. Nikel hari apa minggu kemarin itu juga sudah mengalami penguatan ya. Nah, kira-kira nih kalau kayak Antam mungkin yang Inco juga. Inco kan kemarin barusan ada berita ya kayaknya sepertinya. Coba aja Inco Valley Indonesia. Terkait divestasinya itu ya kalau nggak salah. Iya, betul kok. Nah, dari sisi teknikalnya gimana ya kok? Oke, bentar. Teknikal dari Inco. Ini secara garis besar masih downtrend kalau kita lihat di sini. Jadi kita tarik garis. Nah, Inco-nya sendiri masih belum bisa breakout dari parallel channel downtrend-nya ini. Jadi untuk sementara seharusnya pergerakan Inco sendiri masih sideways di area ini. Jadi selama pergerakan Inco masih membuat higher low terus, jadi kalau nggak masih berada di area box ini, maka teman-teman mungkin bisa mencoba tradingnya kalau dekat support box di bawah, dan coba mulai sell kalau mulai dekat di area box di atas. Untuk sementara Inco sendiri masih belum cukup baik karena gerakannya juga masih sideways saja, dan resist downtrend-nya sendiri masih belum di break. Kalau saya pribadi lebih suka tradingnya di saham yang sudah mulai uptrend ya daripada di downtrend, karena chance untuk profit kalau di trading di saham yang uptrend lebih besar daripada kita trading di saham downtrend, begitu. Oke, terima kasih ya kok atas gambarannya. Mungkin saham-saham yang tadi sudah dibahas ada MEDC, Harum, terus habis itu ada Mayora, BBTN, PGAS, PGU, dan NCKL. Iya. Oke. Oke, sebelum live IG ini ditutup, terima kasih banyak ya kok atas kesempatannya bisa memberi gambaran market untuk minggu ke depan. Semoga
sinyal-sinyalnya yang mungkin kalian tadi lihat bisa naik lah cuan lah setidaknya ya teman-teman. Kalau misalnya turun kita harus disiplin cut loss ya teman-teman, karena daripada kita rugi terus kan ya lebih baik kita minimal resikonya, intinya seperti itu. Iya. Oke. Oke, sebelum ditutup ini saya sedikit ada kata-kata mutiara lah dari Bapak investasi kita, yaitu Lo Keng Hong ya, yang dimana harta karun kekayaan terbesar yang ada di dunia adanya di pasar modal, bukan di bawah laut. Nilainya nyata dan transparan. Sangat disayangkan bila ada orang yang tidak mengenal pasar modal. Jadi maka dari itu, keep it friends, jangan khawatir yang belum sempat join ingin mendengarkan ulang, bisa akses di YouTube kami KB Fabri Sekuritas Semarang dan link feed kami. Oh ya, mungkin untuk teman-teman ya yang mau belajar trading lebih lebih benar dan mungkin lebih bisa menentukan teknik buy and sell-nya dari indikator-indikator yang tadi telah dijelaskan sama Kak Stephen, mungkin bisa join Kenzo Trader ya Kak? Join di Kenzo Trader. Jadi teman kalau mau boleh DM ke IG pribadi saya atau bisa juga DM ke IG-nya Kenzo Trader. Dan ingat juga teman-teman, untuk depan ini kan ISG akan cenderung koreksi dan sideways sementara. Lebih baik teman-teman kalau mau trading itu hanya trading cepat saja seperti scalping gitu, atau mengincar saham-saham yang flow-nya masih bagus, jadi koreksinya masih dengan low volume seperti itu. Jadi koreksi dengan low volume itu menandakan kalau sellernya masih sedikit, jadi belum dominan, seperti itu teman. Oke. Terima kasih ya Mas Stephen. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahannya dalam tutur kata saya. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Oke, selamat siang semua. Ingat investasi, ingat KB Fabri Sekuritas Semarang. Terima kasih teman-teman.